Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan perkuliahan pengantar sosiologi. Dan pagi ini kita akan membahas tema sosiologi yang berkaitan dengan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi sebelumnya Bapak akan terlebih dahulu mengabsen Aida Arifah Bila Sabilil Maisa. Hadir, Pak. Baik teman-teman mahasiswa, selanjutnya Bapak akan menyampaikan perkuliahan ini dengan menggunakan bantuan PowerPoint. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang tidak ada materi yang kurang mengerti, kurang dipahami, bisa ditanyakan. Dalam mempelajari sosiologi perlu diketahui dulu tentang definisi sosiologi. Tetapi sebelum kita membahas tentang definisi sosiologi, mari kita kenal tokoh-tokoh atau nama-nama yang dalam sosiologi itu sudah tidak asing lagi, seperti Auguste Comte, Max Weber, Emile Durkheim, dan Karl Marx. Tokoh-tokoh ini merupakan sosiolog yang memiliki andil cukup signifikan dalam membangun sosiologi. Oleh karena itu, pengertian sosiologi yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena perbedaan tersebut erat kaitannya dengan school of thought atau sudut pandang yang digunakan oleh mereka. Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu positif tentang masyarakat. Dalam pandangan Comte mengungkapkan bahwa manusia mengalami perubahan dari tahap teologis ke tahap metafisik dan pada akhirnya berkembang pada tahap positivistik. Berbeda dengan Comte, Max Weber menjelaskan bahwa sosiologi ilmu yang berhubungan dengan pemahaman mengenai aktivitas atau tindakan manusia atau dikenal dengan istilah social action. Sedangkan Emile Durkheim mengungkapkan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari fenomena atau fakta sosial. Jadi dengan demikian, secara umum sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya kita masuk di pembahasan perkembangan sosiologi. Sosiologi ini termasuk ilmu yang boleh dikatakan masih muda dalam lingkungan ilmu sosial. Meskipun demikian, umurnya kurang lebih sudah 1,5 abad yang lalu. Nah, kalau dilihat dari usianya ini, ada istilah-istilah sosiologi yang dikemukakan oleh para pakar yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti Auguste Comte pada tahun 1838 dalam bukunya Positive Philosophy. Ia meyakini bahwa sosiologi perlu dipahami dengan cara observasi dan klasifikasi yang sistematis dan bukannya melalui kekuasaan dan spekulasi. Selanjutnya ada perkembangan sosiologi di Inggris pada tahun 1876 dan tokohnya itu Herbert Spencer yang menulis Principles of Sociology. Ia menerapkan evolusi organik pada masyarakat manusia dan mengembangkan teori dasar tentang evolusi sosial.
Lalu kemudian juga ada Lester Epworth pada tahun 1883. Dia juga menerbitkan satu buku yang cukup fenomenal, yaitu tentang Dynamic Sociology, yang menyarankan kemajuan sosial melalui tindakan-tindakan sosial yang cermat. Kemudian juga perkembangan sosiologi juga terjadi di Prancis pada abad 1895, yaitu dipelopori oleh Émile Durkheim, yang beliau mengungkapkan bahwa metode ilmiah dalam sosiologi dalam karyanya yang terkenal dengan Rule of Sociological Method, dan Émile Durkheim ini melanjutkan penelaahannya dalam buku Suicide pada tahun 1897. Berikutnya terkait dengan perspektif dalam sosiologi, atau dalam pengertian lain disebut dengan sudut pandang dalam mempelajari sosiologi. Misalnya begini, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini memiliki hukumnya tersendiri. Ketertiban, keteraturan, serta pola-pola tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Anggapan ini sering dimaknai sebagai pandangan atau perspektif. Oleh karena itu, ada sejumlah perspektif dalam sosiologi untuk memahami gejala sosial yang berkembang, antara lain pertama, perspektif evolusionis. Jadi teman-teman mahasiswa, dalam sosiologi ada hal yang terkait dengan perspektif evolusionis. Teori ini merupakan perspektif awal yang dikembangkan dari gagasan Auguste Comte yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua juga dari teorinya yang dikembangkan oleh Herbert Spencer, yang memahami bagaimana masyarakat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Para penganut perspektif ini mencoba mencari jawaban bagaimana pola perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, proses dan urutannya. Misalnya, dari tahap teologis ke tahap positivistik, apa yang dikemukakan Comte pada penjelasan sebelumnya. Maka dari tahap misalnya juga kalau Spencer mengungkapkan ada tahap militan ke tahap industrial. Selanjutnya perspektif yang kedua yaitu perspektif interaksionis. Dalam perspektif ini memfokuskan telaah mengenai bagaimana manusia berinteraksi baik pada tataran kelompok dan lembaga. Kelompok mazhab ini dipelopori oleh George Herbert Mead misalnya pada abad 1863 sampai 1931. Kemudian juga Charles Horton Cooley misalnya, kemudian juga tokoh-tokoh lainnya. Kemudian dalam pandangan mereka, interaksi yang terjadi menggunakan simbol-simbol, tanda-tanda atau isyarat-isyarat, termasuk juga kata-kata berwujud tulisan dan lisan. Manusia bertindak setelah menetapkan dan mengetahui sifat dan situasinya. Hal ini yang oleh William Thomas disebut dengan definisi situasi. Berikutnya adalah perspektif fungsionalis. Dalam perspektif ini, memahami masyarakat manusia sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi dan bekerja secara teratur berdasarkan nilai dan norma yang berkembang. Kelompok mazhab ini adalah dipelopori oleh Talcott Parsons, Davis, dan Robert Merton. Setiap bagian dalam masyarakat memiliki fungsinya masing-masing. Contoh misalnya ada orang kaya, ada orang miskin, ada kaum buruh, ada petani, semuanya itu berfungsi dan memiliki fungsinya masing-masing. Dan perspektif yang terakhir yaitu perspektif yang keempat yang oleh beberapa ahli sosiologi disebut dengan perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat dalam kondisi konflik yang terus-menerus. Perspektif ini dikembangkan dari karya Karl Marx pada abad 1818 sampai 1883. Ia melihat adanya pertentangan dan eksploitasi antar individu, kelompok, dan kelas sebagai penggerak utamanya. Selanjutnya, karya Marx ini dikembangkan oleh Wright Mill, Louis Chaucer, Raymond Aron, dan Ralph Dahrendorf. Baik teman-teman mahasiswa, apa yang telah dibahas tadi merupakan gambaran secara umum terkait dengan definisi sosiologi, kemudian perkembangan sosiologi,
dan perspektif dalam sosiologi. Tentu kajian sosiologi ini tidak hanya dalam 3 dimensi yang tadi, tetapi ini sangat luas. Nanti kita akan mengenal bagaimana teori-teori atau tokoh-tokoh yang menjadi penggerak utama dalam perkembangan sosiologi pada abad-abad sekarang gitu kan. Dan untuk pertemuan kali ini saya pikir teman-teman mungkin silahkan ada yang bertanya atau mau berdiskusi. Pak, izin bertanya. Siap. Apa yang dimaksud dengan definisi sosiologi? Terkait dengan pertanyaan tentang definisi, Bapak tadi di awal sudah menjelaskan ya tentang bagaimana definisi sosiologi yang mungkin teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya, yaitu slide tentang bagaimana definisi yang dikembangkan oleh Auguste Comte, kemudian juga oleh Max Weber atau Emile Durkheim gitu kan. Selanjutnya ada juga definisi sosiologi yang dikemukakan oleh Pitirin Sorokin. Ia mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain-lain. Nah itu di antara contoh-contoh atau definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli. Dan tentunya juga masih banyak pendapat para ahli terkait dengan definisi sosiologi. Jadi teman-teman nanti secara rajin atau secara berkala bisa mencari, menganalisis atau membaca berbagai literatur terkait dengan definisi sosiologi, karena banyak sekali definisi-definisi yang diungkapkan oleh para ahli itu. Dan tentunya untuk pertanyaan yang tadi saya pikir itu cukup ya, saya pikir cukup, dan nanti kita bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Saya Pak ingin bertanya, ilmu pengetahuan sosiologi itu membahas tentang apa saja? Terkait pertanyaan ilmu sosiologi membahas apa saja, sosiologi ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, kemudian juga antar kelompok maupun antara individu dan kelompok. Jadi sebenarnya pembahasan ilmu sosiologi itu di antaranya tadi membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok maupun antara individu dan kelompok. Tetapi tentu nanti juga kita akan membahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan seperti apa sih perilaku sosial, kemudian juga bagaimana misalnya hubungan kelompok dengan individu dengan kelompok dan seterusnya. Dan dalam situasi apa mereka bisa bekerja sama, kemudian juga bisa saling konflik dan lain sebagainya gitu. Pembahasan sosiologi erat kaitannya dengan objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antar manusia dan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material sosiologi dapat berupa objek fisik dan non-fisik. Contoh untuk objek fisik seperti rumah, kendaraan, sekolah, dan lain sebagainya. Kalau untuk contoh non-fisik seperti gagasan, ide, adat istiadat, dan keyakinan. Lalu berikutnya adalah objek formal. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat. Teman-teman mahasiswa, alhamdulillah tadi sudah memperjelaskan terkait dengan materi perkuliahan dari awal hingga akhir, dan tentu saja hari ini untuk perkuliahan sosiologi sekian, dan kita akan berjumpa kembali pada sesi perkuliahan yang akan datang. Terima kasih, semoga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.